Iya, saya sebelumnya menyampaikan nama budaya, salam kenal kebajikan, Buddha Nubawa Satipanto, salam Rahayu buat semuanya. Berkenaan dengan penyusunan syair-syair lagu yang memangnya saya tulis selama ini menggunakan latar belakang etnis. Pada dasarnya background saya ini asal mulanya di bidang desain multimedia. Tetapi saat pandemi saya mulai memfokuskan untuk berkarya di bidang kesenian-kesenian dalam hal ini yaitu lagu-lagu Buddhis ya, dan juga saya terinspirasi dari mendiang yang mulia Bante G. Raki Mahatera yang memangnya lagu-lagunya itu sangat banyak kenangan-kenangan indahnya tentang di mana mengemas lagu itu sesuai dengan bentuk hati dan batin kita masing-masing. Sehingga berjalannya waktu, saya memfokuskan untuk melestarikan seni-seni kearifan Nusantara. Karena itulah yang mau kita gaungkan, khususnya ketika saya mengikuti seminar Sound of Borobudur, dan itu merupakan sebuah kebanggaan buat saya, seorang Bante yang bisa mengikuti latar belakang Sound of Borobudur itu terbentuk hingga banyaknya satu bentuk model-model alat-alat musik yang ada di relief Borobudur, sehingga itulah yang menjadikan bentuk kekayaan secara kearifan dan juga seni yang memangnya bukan hanya seni pahat saja tetapi juga seni suara dan sebagainya. Sehingga ketika saya datang saat kemarin ke Candi Muaro Jambi juga saya di sana mendapatkan banyak pengetahuan bahwa di Muaro Jambi pun pada zaman keemasannya di Sriwijaya itu yang memangnya latar belakangnya secara mazhab dari Wajrayana, Tantrayana, dan Mahayana, sedangkan Theravada ini yang saya lihat berkembangnya setelah kedatangan yang mulia Bante Narada Mahatera, sehingga inilah yang menjadikan bentuk kita punya keyakinan bahwa ajaran Buddha ini merupakan ajaran yang keberagaman, sehingga bisa membuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana seni etnis, seni kearifan lokal Nusantara ini bisa berjalan dan berirama mengikuti perkembangan zaman. Sehingga inilah yang menjadikan latar belakang saya menulis, dan kemudian saya mencari sosok seorang komposer yang memangnya berketurunan dari orang-orang yang memangnya berketurunan orang etnis Jawa Dwipa ataupun Sumatera ataupun Swana Dwipa, ya ketemulah Gotami atas perkenalan dengan Gotami melalui Bapak Galih Nagaseno, dan di situ saya mulai, oh ternyata ada juga ya yang memangnya mempunyai seni di bidang fokus di bidang gamelan, sehingga memang itulah yang menjadikan bentuk tekad saya bahwa kita sebagai generasi muda pun tidak hanya di musik-musik secara popnya saja, tetapi juga kita mengembangkan seni Nusantara itu sendiri yang menjadikan ciri khas Buddhis dari abad pertama, kedua, ketiga hingga saat ini, bahwa Buddhis itu sangat tua secara ajaran dan juga banyak sastra yang masih perlu kita dapatkan dan temukan di candi-candi Buddhis yang ada saat ini. Demikian yang Bante mau sampaikan. Kenapa Bante lebih memilihnya temanya bercahaya gemilang gitu kan? Sebenarnya itu arti dari Sriwijaya. Arti Sriwijaya itu bercahaya, bercahaya kayak emasan gitu. Tadi Bante baru baca-baca juga di Google gitu. Wih, ternyata Sriwijaya ini artinya Sri itu cahaya, Wijaya itu ya berjaya gitu. Gimana kita ya jadinya nggak perlu menggunakan kata Sriwijaya lagi, itu sebenarnya udah mewakili bahwa itu ucapan kita kan doa ya, ucapan ini itu kan doa yang memangnya nantinya, apalagi sekarang ini kan kita menggunakan kata Nusantara gitu kan,
Jadi itu sih ke depannya Bante, pikirannya itu ke depan jadinya untuk masa depan gitu sebenarnya. Seperti itu sih. Kalau untuk inspirasi lagu ini sebenarnya saya mau memperkenalkan Moro Jambi dan Moro Kakus itu sudah lama ya, dari sejak awal jadi Bante gitu kan. Karena kita kebanyakan kan ya selama ini lebih ekspos itu kan Candi Borobudur. Sedangkan kedua candi lama itu yang dari zamannya Sriwijaya jarang terekspos gitu. Sehingga ada latar belakangnya saya mau nulis lagu ini sebagai bentuk kecintaan saya juga terhadap Pulau Sumatera gitu kan. Ya pastinya ada kaitannya juga dengan masa lampau sih, pasti seperti itu. Karena ketika kemarin saya datang ke Candi Moro Jambi, terus ke Bukit Perak, dan umatnya itu sampai bilang, Bante ini baru Bante pertama loh, Bante Theravada yang bisa nyampe ke Bukit Perak. Karena Bante-Bante yang lain tuh ada aja halangannya, ada yang nggak mau datang lah, ada yang kejauhan lah. Itu baru Bante Theravada pertama yang bisa datang ke Bukit Perak. Sedangkan di situ kan secara mazhab dari Tantra ya, dari Vajrayana ya. Tapi kita dapat ketika kita berdoa ya terhadap alam, terhadap para makhluk, terhadap para dewa, bukan terhadap mazhab itu sendiri gitu. Makanya dari situ sih Bante udah punya sebenarnya tekad pertamanya Bante ini pertama kali nulis lagu ketika saya berhadapan langsung di hadapan sang guru kita, Buddha Gautama yang ada di foto ini, di foto yang ada di Bab Gaya ini, Bante bertekad beradi tanah supaya ketika kita berkarya itu kita bisa memperkenalkan seni Buddhis secara ciri khas kita, yaitu kearifan Buddhis kita itu apa sih selama ini kan. Jadi itu yang kita bisa pertahankan dan juga kita lestarikan ke generasi yang tua sampai yang muda. Terutama ya kita memang fokusnya bukan hanya di anak muda generasi Z saja, tetapi semua golongan gitu kita mau perhatikan. Makanya Bante kemarin awal pertama kali nulis lagu itu ya dari lagu kematian. Lagu kematian Bante tulis, kemudian ada lagi tentang lagu tentang kebajikan. Nah, ini Bante baru mau fokus ke kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi yang pertama Bante tulis ya tentang Sriwijaya. Nanti ada lagi misalkan kerajaan yang tertua, kerajaan Kutai Kertanegara. Nah nanti habis kerajaan Kutai ya kata kerajaan Tarumanegara. Dan seperti itu. Jadi bertahap sih, bertahap.